Halo Besti Bio, selamat datang di Biologi Asik. Hari ini kita akan masuk ke dalam dunia mikro yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sel. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang pembelahan sel. Saya Salsabila dan saya ditemani dengan rekan saya. Dan saya Fauzan Pratama. Kita yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Tapi kita ditemani bintang tamu yang sangat spesial dan keren loh, Sa. Wow, siapa tuh kalau boleh tahu? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja masuk Desela dan Naisila. Hai. Langsung aja ya Nay, Des, pertanyaan dasar dulu nih. Kenapa sih sel itu harus membelah? Itu penting gak sih, Bes? Penting banget dong. Bayangkan gini, tubuh kita ini punya triliunan sel. Sel-sel itu gak hidup selamanya. Mereka punya umur. Jadi alasan utama mereka membelah untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Kita bisa tumbuh jadi tinggi dan besar kayak gini itu karena sel. Kalau kamu luka nih, yang memperbaiki juga sel, diganti dengan sel yang baru. Dan yang paling menarik, untuk menghasilkan keturunan. Wow, luar biasa ya peranan sel dalam hidup kita. Betul sekali. Nah, tadi kan Desela bilang kita tumbuh dari satu sel menjadi triliunan. Tapi gimana itu bisa terjadi sih? Bisa kita mulai dari siklus sel dulu kali ya? Biar Besti Bio pada paham nih. Gimana itu bisa terjadi ya? Anggap siklus sel itu masa hidup sel, terstruktur seperti musim dalam setahun. Sel kita ini meskipun kecil hanya 100 mikrometer diameternya, tapi punya jadwal yang ketat nih. Siklus sel pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu interfase, waktu untuk tumbuh, dan fase M, waktu untuk membelah. Menarik nih. Jadi sel lebih banyak tumbuh daripada membelah ya, Nay? Benar banget, sebagian waktu sel dihabiskan di interfase yang dibagi menjadi 3 fase penting. Yang pertama ada di G1. Ini fase terlama di mana sel memproduksi protein dan organel ekstra. Sel makan dan membesar. Yang kedua ada sintetis. Ini adalah replikasi DNA. Di sini semua genetik digandakan. Yang ketiga ada G2. Sel melanjutkan pertumbuhan sambil membuat komponen spesifik. Misalnya mikrotubulus yang nanti akan digunakan untuk menarik kromosom saat pembelahan. Aku dengar ada juga fase G0. Apakah itu semacam pensiun bagi sel? Bisa dibilang begitu, Jan. Fase G0 itu keadaan ketika sel memilih untuk tidak membelah lagi. Begitu terbentuk, mereka umumnya masuk G0 dan tidak kembali ke siklus untuk membelah, kecuali ada kondisi tertentu. Wow, keren dan benar-benar terstruktur banget ya, Sa. Wah, bener banget, Jan. Desela, bisa jelasin apa itu mitosis dan kapan terjadinya? Boleh banget. Jadi, mitosis adalah jenis pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh kita atau sel somatik. Pikirkan sel kulit, sel otot, sel tulang, itu semua hasil mitosis. Tujuannya untuk pertumbuhan tubuh kita dan untuk mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Dan hasilnya dari satu sel induk kita mendapatkan 2 sel anak yang secara genetik identik persis dengan sel induknya. Jumlah kromosomnya pun tetap sama. Identik persis ya? Jadi nggak ada perubahan sama sekali gitu? Betul banget, Sa. Bisa jelasin tahapannya nggak, Des? Oke, aku jelasin ya. Tahapannya ada 4, dibantu oleh sentrosom dan benang spindel. Yang pertama ada 1. Profase, kromatin memadat menjadi kromosom dan pembungkus nukleus mulai menghilang dan spindel mikrotubulus memisahkan sentrosom. Fase yang kedua ada metafase. Ini paling ikonik karena kromosom sejajar dan sentrosom di arah yang berlawanan. Fase ketiga ada anafase. Nah, di sini lengan-lengan kromosom yang disebut kromatid saudara berpisah dan bergerak menuju kutub-kutub sel yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindel. Yang keempat ada fase telofase. 2 set kromosom sudah di kutub masing-masing. Membran nukleus baru terbentuk, diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang memisahkan sel menjadi 2 anakan. Wow, setiap langkahnya sangat terorganisir ya. Keren. Sekarang mari kita beralih ke proses yang lebih rumit nih, meiosis. Kalau mitosis kan untuk perbaikan, meiosis untuk apa sih?
Tujuan utama dari meiosis adalah untuk membentuk gamet, sel sperma, dan telur. Tujuannya, krusialnya, mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah untuk menjaga jumlah kromosom tetap stabil. Dan hasilnya, satu sel induk atau diploid akan menghasilkan 4 sel anak yang bersifat tidak identik atau ada variasi genetik dan memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya atau haploid. Dan meiosis ini ada 2 kali pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Apakah betul, Bes? Nah, benar. Meiosis 1 adalah tahap reduksi. Tahap kuncinya itu gini. 1. Profase 1 ini sangat panjang dan unik. Terjadi sinapsis atau kromosom homolog berpasangan. Dan yang paling penting, pindah silang atau crossing over. Ini adalah sumber keragaman genetik kita. Yang kedua, ada anafase 1. Yang ditarik adalah kromosom homolog atau bukan kromatik. Inilah yang mereduksi jumlah kromosom dari 2N menjadi N. Jadi meiosis 1 mengurangi jumlah kromosom. Lalu meiosis 2. Meiosis 2 itu ibarat mitosis versi sel haploid. Setelah jeda singkat yang disebut interkinesis, meiosis 2 terjadi di 1. Di anafase 2 barulah kromatid saudara ditarik terpisah. Yang kedua, hasil akhirnya adalah 4 sel anakan haploid atau N yang berbeda satu sama lain karena adanya pindah silang di profase 1. Jadi perbedaan antara mitosis dan meiosis itu apa? Ayo. Secara letaknya aja udah beda. Mitosis terjadi di sel tubuh dan meiosis terjadi di sel kelamin atau gamet. Hasil sel anakannya juga beda. Mitosis menghasilkan 2 sel anak dan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Tujuannya juga berbeda nih. Mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan, sedangkan meiosis untuk menghasilkan gamet. Wow, jelas sekali ya, Jan. Bener banget, Sal. Makasih Nay dan Desela atas penjelasannya. Sama-sama, kita juga senang bisa berbagi ilmu. Oke, jadi sudah selesai pembahasan mengenai pembelahan sel. Gimana nih Besti Bio? Asik banget kan? Dari kami cukup sekian, sampai berjumpa lagi.